Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Vivi Damayanti dengan NPM 22160510009. Saya di sini akan merangkum sedikit tentang penjelasan dari bab 1. Yang pertama ada Khalik atau pencipta. Agama tidak pernah dilepaskan dari pembahasan tentang Tuhan. Tuhan menganugerahkan spirit yang melekat di dalam diri manusia. Spirit dalam bahasa Al-Quran sering disebut dengan roh. Roh atau spirit membuat manusia mengenal Tuhan dan dapat merasakan nikmatnya. Toto Suryana mengatakan bahwa kata Tuhan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari kata Lord dalam bahasa Inggris, Señor dalam bahasa Latin, Senhor dalam bahasa Portugis, dan Maulaya atau Sayyidi dalam bahasa Arab. Semua kosakata di atas menyaran pada makna Tuhan. Kata Tuhan dalam Al-Quran disebut Khalik. Khalik berasal dari kata kholaka yang berarti mencipta. Dalam bentuk fauqawa berarti pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran bahwa Khalik memiliki berbagai arti. Hal ini disebabkan Khalik memiliki kekuasaan dan peran dalam mengatur kehidupan hambanya di alam semesta. Pengertian Khalik berdasarkan Al-Quran adalah pengatur dan pemelihara. Tuhan yang disembah, pencipta, pemberi bentuk. Tuhan yang maha perkasa dan pemberi rezeki. Tuhan adalah pembicaraan yang tidak pernah tuntas dan selalu menjadi pemilik. Itulah sebabnya ilmu yang membicarakan Tuhan disebut ilmu qalam dan pengkajiannya disebut dengan mutakalim. Karena itu, qalam selalu diperbicarakan dan diperdebatkan tanpa kata tuntas. Yang kedua ada agama. Secara etimologi, kata agama yang dikenal dengan bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta. Salah satu teori menerangkan bahwa akar kata agama berasal dari gam, mendapat awalan a dan akhiran a menjadi agama. Fitrah yang kembali pada hari perjanjian pertama, Nunung Radiah, dapat disimpulkan bahwa sebuah ajaran dapat disebut sebagai agama. Wajib mengandung 3 unsur, yaitu 1. Adanya Tuhan, Khalik atau yang maha pencipta. 2. Adanya aturan-aturan Tuhan. 3. Adanya hamba, makhluk yang tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Tuhan. Yang ketiga ada C. Sejarah perkembangan agama. Perkembangan agama dalam sejarah peradaban manusia dapat dilihat pada periode jahiliyah dan periode Islam. Yang pertama ada 1. Agama periode jahiliyah. Yang kedua ada agama periode Islam. Periode Nabi Muhammad SAW, periode yang dimulai menjelang akhir bulan Ramadan tahun 610 Hijriah, yaitu awal masa kenabian Muhammad SAW. Pada periode jahiliyah, yang dianggap sebagai Tuhan adalah patung berhala yang dibuat oleh manusia, sedangkan manusia adalah salah satu hamba Tuhan. Yang keempat ada D. Agama Islam. Kata agama dalam bahasa Indonesia yang dalam perkembangannya oleh masyarakat di Nusantara menjadi sama pengertiannya dengan kata din dalam bahasa Arab dan Semit, sedangkan kata Islam menurut bahasa berasal dari kata jadian Arab, berasal dari kata jadian juga, yaitu aslama. Yang keempat ada E. Implementasi agama Islam dalam kehidupan. Fitrah keagamaan telah dimiliki manusia sejak ia lahir ke muka bumi. Hakikatnya manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melakukan perjanjian dengan Tuhannya semenjak manusia berada dalam alam rahim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 7 ayat 172. Dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang dinyatakan bahwa agama Islam merupakan agama yang paling sempurna dan sesuai dengan fitrah manusia dengan segala dimensi kemanusiaannya. Ajaran agama Islam datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta manusia. Manusia sebagai khalifah Allah di bumi bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, masyarakat, dan alam semesta. Dan yang paling penting, pokok manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tanggung jawab untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah. Dengan demikian, maka manfaat dan peranan agama Islam untuk manusia dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut. 1. Agama Islam merupakan informasi tentang hakikat manusia dalam arti kapasitas dirinya baik fisik maupun psikologi.
psikologis. 2. Agama Islam merupakan informasi tentang makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masalah gaib yang tidak mungkin terjangkau oleh potensi manusia yang berupa akal, rasa, dan lainnya. 3. Agama Islam merupakan informasi tentang informasi yang Maha Pencipta dan sumber yang menentukan, mengatur, memelihara manusia dan segala yang diciptakannya, baik di atas bumi maupun di alam lain. 4. Agama Islam merupakan petunjuk pemimpin untuk menentukan jalan hidup manusia yang benar sesuai dengan kemampuan dan fitrah manusia. Terima kasih.